Sobat Dukcapil, aku Anya, jumpa lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Oke, kali ini Anya udah ditemani sama seseorang yang jago banget nih di bidang yang mau kita bahas di episode Mata Swarga Loka kali ini. Nah, beliau ini akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Siapa lagi kalau bukan yang mulia? Bapak Anton. Halo Pak. Sampai. Oke, gimana nih Pak kabar? Tapi sebelumnya perkenalan dulu nih Pak. Ya, terima kasih Mbak Anya. Jadi perkenalkan, nama saya Anton. Sehari-hari memang bertugas di Dukcapil Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani Mbak Anya untuk membantu menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Swarga Loka yang ditanyakan melalui DM dari medsos kami. Oke, tapi kabarnya gimana Pak? Oh iya lupa, kabar hari ini baik ya. Jadi memang mungkin peralihan musim dari musim kemarau memasuki musim hujan. Surabaya sudah mulai ada hujan, jadi sudah agak sesejuk hati kita berdua pada hari ini. Waduh, berarti sehat nih ya Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Pak Anton sehat, Anya juga ikut sehat nih Pak. Sip. Dan pastinya semangat nih Pak untuk Mata Swarga Loka kali ini. Oke Pak. Nah Sobat Dukcapil, selama 15 menit ke depan, Anya dan Pak Anton akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah dikumpulkan oleh tim melalui DM sosial media di Dukcapil dan Swarga Loka. Betul banget Anya, kita berdua siap untuk membantu semua permasalahan admin Sobat Dukcapil semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini ada dari Linda_Aryan nih Pak. Katanya, hai Min, mau tanya, kalau mau riset password di IKD bagaimana ya Min? Karena saya lupa passwordnya dan waktu pertama mengurus IKD saya belum sempat untuk ganti PIN. Nah itu gimana Pak caranya? Ya, pertanyaan yang bagus dan memang ini lumayan sering terjadi ya pada warga-warga yang sudah melakukan aktivasi IKD. Ya mungkin karena satu hal dan beberapa hal yang bersangkutan lupa PIN-nya. Dan celakanya juga belum sempat mengganti PIN-nya itu. Jadi bagi warga yang sudah melakukan aktivasi IKD kemudian lupa passwordnya, itu bisa nanti datang ke loket pelayanan kami di Siola lantai 1. Nah, nanti sampaikan kepada petugas yang bertugas di situ, sampaikan bahwa saya lupa nih password atau PIN untuk IKD saya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman untuk melakukan reset ya. Jadi nanti install ulang, diaktifasi ulang seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Tapi kalau bisa sih jangan sampai lupa. Gitu ya. Oke, biasanya maklum ya Pak. Kadang-kadang lupa. Saya juga kadang lupa Pak. Betul. Sering nggak gitu. Tapi tenang aja teman-teman. Tapi nggak sampai lupa pulang kan? Oh enggak dong Pak. Tersesat itu namanya Pak. Tapi jangan khawatir teman-teman. Nanti akan dibantu oleh petugas di Dukcapil ya Pak. Siap. Untuk meriset. Oke, lanjut lagi nih Pak. Pertanyaan dari Kenny_Jeremia. Selamat pagi, izin bertanya. Saya baru aja melangsungkan pernikahan secara KUA. Bagaimana ya caranya untuk mendapatkan kakak baru secara online? Terima kasih. Ya. Untuk Kak Kenny Jeremia. Jadi kalau yang saya tangkap, berarti Kak Kenny ini hendak melakukan updating data dulu tentunya ya. Jadi yang tadinya di KK tertulis belum kawin, kemudian menjadi kawin tercatat dengan mendasarkan buku nikah yang didapat dari KUA. Kemudian karena yang bersangkutan tanya secara online, berarti asumsinya dia akan mengajukan lewat KNJ. Nah, salah satu persyaratan untuk melakukan perubahan biodata melalui KNJ tentunya adalah pertama-tama harus mempunyai akun KNJ terlebih dahulu, di mana akun tersebut harus sudah terverifikasi nomor WA yang bersangkutan. Nanti setelah yang bersangkutan mendapatkan akun yang sudah verified WA-nya, bisa masuk ke menu perubahan biodata. Jadi nanti ikutin aja step-step yang dijawab oleh chatbot kami, Cak Takon. Nanti akan dipandu untuk upload apa aja, memasukkan apa aja, seperti itu. Tentunya terlebih dahulu juga nanti siapkan ya
bukti-bukti pendukungnya, yakni buku nikahnya itu dari KUA, kemudian KTP dan KK. Seperti itu. Simpel kok. Oke, berarti nanti ada petunjuknya ya Pak dari betul. Dari webnya itu ya Pak. Betul, seperti itu. Oke, mudah sekali kan Kak? Wah. Mudah, bisa dilakukan dari rumah atau mandiri, mungkin ya, Pak? Iya, pas lagi nongkrong di mana, iseng sambil memasukkan. Tiba-tiba udah terupdate ya Pak kakak barunya. Yes, betul sekali. Itulah mantapnya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan ketiga dari iek.sw. Min, bagaimana cara pindah rumah tapi masih dalam satu kota? Apa langsung saja ke kelurahan? Oke, terima kasih Mbak Ika.s.w. Jadi persyaratan untuk melakukan pindah rumah, pindah alamat ya, kalau saya asumsikan ya. Memang kalau dalam satu kota, masih dalam satu kota, jadi hanya berbeda kelurahan atau kecamatan, atau bahkan mungkin hanya beda RT dan RW, itu bisa langsung dilakukan di kelurahan tujuan pindahnya. Jadi misalkan dari kelurahan A ke kelurahan B, langsung menuju ke kelurahan B tersebut. Tentu dengan membawa berkas-berkas pendukungnya seperti KTP, KK, lalu kemudian juga kalau sudah menikah, lampirkan juga nanti akte kawin ataupun buku nikah dari KUA. Seperti itu, Mbak. Jadi selain ditujukan ke kelurahan tujuan, itu bisa nggak sih Pak kalau dilakukan secara online? Jadi untuk pindah alamat itu memang yang memproses atau yang akan memproses adalah kelurahan tujuan. Jadi seperti itu ya, yang bersangkutan harus datang langsung ke kelurahan tujuannya. Oke. Lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan yang keempat dari Yana Diniars. Selamat pagi, maaf saya mau tanya berapa mengurus akta kelahiran yang sudah dibantu uruskan oleh pihak rumah sakit? Ini pertanyaannya mungkin kalau bisa disimpulkan mengenai tarif ya Pak, karena ada pertanyaan berapa itu Pak? Ya, untuk Mbak Yana Diniars ya. Jadi kalau saya membaca pertanyaannya ini sepertinya Mbak Yananya ini menanyakan berapa sih tarifnya ya. Akte kelahirannya dibantu diuruskan oleh pihak rumah sakit. Jadi perlu kami tegaskan bahwasanya semua pengurusan dokumen kependudukan, termasuk juga dalam hal ini adalah akte kelahiran. Jadi mungkin keluarga Mbak Yana atau mungkin Mbak Yana sendiri habis melahirkan di sebuah rumah sakit, kemudian si anak dibantu untuk diuruskan akte lahirnya oleh pihak rumah sakit tersebut. Nah, ini kami tegaskan bahwa pengurusan akte kelahiran tersebut tidak dikenakan biaya. Jadi mungkin untuk Mbak Yana bisa DM kami lagi ya. Tolong dibantu nama rumah sakitnya apa, nanti kita coba bantu juga untuk klarifikasi ke pihak rumah sakit tersebut, karena seharusnya pihak rumah sakit juga tidak boleh memungut biaya terhadap pelayanan akte kelahiran tersebut. Betul, berarti perlu ditekankan lagi ya Pak, kalau pelayanan adminduk semuanya dan apapun itu 100% gratis ya Pak, tanpa dipungut biaya itu. Jadi bisa nanti DM kami kembali untuk kelanjutannya supaya kami bisa bantu untuk klarifikasi begitu. Oke, lanjut lagi nih Bapak. Wah, masih banyak nih ya Pak. Masih semangat kan Pak? Masih. Semua pertanyaan dijawab. Oke, lanjut lagi Pak. Dari Cecilia Yenim. Min, untuk membuat akta perbaruan KK dan KIA, apakah bisa ke kelurahan terdekat? Jadi Mbak Cecilia Yenim, kalau mau bikin akte, entah itu akte lahir, akte kematian, ya mungkin ada saudara yang meninggal, kemudian memperbarui KK ini saya asumsikan adalah melakukan perubahan elemen data di dalamnya. Mungkin nambah gelar, perubahan status kawin dan sebagainya, serta juga pengajuan KIA atau kartu identitas anak. Itu bisa dilakukan di kelurahan sesuai dengan domisili KTP si pemohon. Jadi yang bersangkutan nanti tinggal membawa berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen kependudukannya, nanti sampaikan aja ke teman-teman kelurahan tersebut. Pak, Bu, saya mau bikin akte lahir. Pak, Bu, saya mau memperbarui elemen kakak saya habis menikah, saya baru lulus sarjana mau nambahkan gelar. Kemudian Pak, Bu, anak saya baru lahir, mau minta tolong buatkan KIA. Itu bisa dilakukan di kelurahan. Bisa, ya. Atau seperti yang penjelasan kita di awal tadi, itu juga bisa dilakukan secara mandiri melalui KNG atau Klampit New Generation. Jadi terserah kepada si pemohon mau memakai cara yang mana, seperti itu. Oke, berarti tidak hanya dipermudah dengan ke kelurahan domisili saja, tapi bisa sangat dipermudah dari online. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Oke Pak, terima kasih. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Aldi.
Aldl ya Pak, Aldl Beaven. Maaf kalau salah penyebutan. Lanjut aja ke pertanyaannya. Hai Min, untuk aktivasi IKD yang dilakukan di CFD Taman Bungkul, apa saja yang perlu dibawa? Nah, apa aja Pak? Ya, terima kasih untuk Kak Aldi Bevan. Mohon maaf kalau salah penyebutan, salah spelling. Jadi, persyaratan untuk mengaktifasi IKD, baik yang dilakukan di event Car Free Day Taman Bungkul, ataupun panjenengan mungkin melakukan aktivasinya di kelurahan, atau di kecamatan, atau di Siola, gampang banget kok syaratnya. Jadi yang pertama tentunya harus ada gadget atau gawai atau handphone, baik itu yang based on sistem Android ataupun juga pakai iOS. Kemudian yang kedua tentunya masih ada space memory yang cukup di handphone tersebut, karena yang bersangkutan nanti harus menginstal aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Nah, setelah itu yang berikut adalah yang bersangkutan tentu harus hafal NIK-nya. Jadi tidak harus membawa KTP atau KK. Yang penting saya hafal NIK saya. Nah, nanti kemudian proses selanjutnya akan dibantu oleh teman-teman petugas IKD tersebut. Simpel kan Mbaknya? Simpel ya Pak. Simpel, betul. Oke, dan yang terpenting ada jaringannya ya Pak. Nah, itu dia. Iya. Karena IKD itu kan berupa aplikasi digital gitu sehingga ya, Pak. Betul. Internet. Sehingga otomatis tentu saja dia membutuhkan suatu koneksi internet. Jadi jangan lupa pada saat aktivasi operator selulernya di handphone masing-masing itu dalam keadaan menyala atau on atau terkoneksi dengan internet. Seperti itu, Mbak. Oke, gitu ya Kak, untuk kebutuhannya. Pasti kebutuhan ini mudahlah ditemukan dan pasti dibawa sehari-hari nih. Iya, betul sekali. Oke, lanjut lagi Pak ke pertanyaannya dari Riko.Setiawan_94. Mohon bertanya, apakah pengajuan akta lahir bayi masih bisa mengajukan lewat web Klampit? Bisa nggak itu Pak? Terima kasih Mas Riko Setiawan. Jadi pengajuan akte lahir bayi itu masih bisa dan tetap bisa dilakukan lewat web Klampit. Jadi memang warga Surabaya ini kita berikan kemudahan, kita berikan fasilitas agar mereka bisa mengurus semua dokumen kependudukannya itu lewat Klampit New Generation. Termasuk seperti yang ditanyakan oleh Mas Riko ini untuk ngurus akte lahir bayi. Jadi kalau saya lihat mungkin Mas Riko ini barusan punya baby nih ya. Nah, dia seneng mau ngajukan akte lahir bayinya tersebut. Monggo silakan ajukan lewat web Klampit. Tentunya yang bersangkutan seperti saya jelaskan tadi harus memiliki akun terlebih dahulu. Dan akunnya harus yang sudah terverifikasi nomor WA-nya. Sekali lagi juga kami tegaskan bahwa pengurusannya adalah gratis. Gratis 100%. Tis. Itu ya Pak ya. Siap. Oke, wah ini sangat mempermudah sekali ya Pak, apalagi buat pasangan yang mau mengurus akta kelahiran bayi kan pasti aduh ribet urus baby, ada ini itu. Apalagi kan mungkin mereka sibuk, aduh saya nggak sempet ini kan Dukcapil, saya nggak sempet ke kelurahan. Tenang kan bisa dilakukan. Baik entah mungkin dari kantor atau mungkin sambil hangout sambil makan di warung, bisa mungkin pengajuan. sambil ngurus babynya gini bisa, ya Pak. Betul seperti itu kan. Oke, sangat mudah sekali teman-teman. Oke, lanjut lagi ya Pak, kita ke pertanyaan dari Dita Kunta Dirga. Apa saja persyaratan pindah ke Surabaya setelah menikah? Istri dari kota yang berbeda. Ya, untuk Kak Dita Kunta Dirga, kalau saya mencermati pertanyaan yang bersangkutan ini, ada kalimat istri dari kota yang berbeda. Saya menangkapnya bahwa istri beliau ini akan masuk ke kota Surabaya. Mohon maaf kalau salah ya, saya asumsikan seperti itu. Sehingga persyaratan pindahnya adalah pindah masuk. Nah, untuk persyaratan pindah masuk ke Surabaya, tentu yang pertama-tama yang bersangkutan harus mengurus SKPWNI atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia dari kota asalnya. Jadi istri dari Mas Dita ini ngurus dulu surat pindah dari kotanya, kemudian masuk ke Surabaya langsung ke kelurahan tujuannya. Misalkan dari kota A dia mau masuknya ke Surabaya adalah kelurahan B. Nah, semua berkas-berkas tadi SKPWNI, KTP, KK, kemudian juga surat nikah serahkan kepada teman-teman di kelurahan tujuan tersebut. Karena nanti mereka yang akan melakukan pemrosesan untuk pindah masuk ke Surabaya. Nah, ikuti saja nanti arah-arahan dari teman-teman kelurahan tersebut. Oke, berarti
harus pakai SKP WNI dari kota asal dulu, baru bisa mengurus yang di Surabaya. Betul, itu syarat mutlak. Dan tentu juga yang nggak kalah penting, itu gratis. Gratis, sekali lagi gratis. Sekali lagi kita bilang gratis, dapat piring cantik ini Pak ya. Betul, sama rantang tumpuk. Nah, Sobat Dukcapil, pertanyaan barusan itu merupakan pertanyaan terakhir. Loh, udah habis. Mau tambah lagi Pak? Ayo coba cekkanlah pertanyaan itu. Oke, sesi berikut kita kasih pertanyaan yang lebih banyak lagi. Iya, kita next ada lagi Pak nextnya. Siap. Pertanyaan tadi itu mengakhiri episode Mata Swarga Loka episode hari ini. Banyak informasi bermanfaat yang bisa kita share ya, kita bagikan kepada semua masyarakat Kota Surabaya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita itu tadi. Jadi senang sih kita bisa membantu warga dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga harapannya nanti warga nggak bingung lagi. Oke, terima kasih Pak Anton atas kedatangannya dan atas bantuannya membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sama Mbak Anya, semoga apa yang sudah kita jelaskan tadi bermanfaat dan berguna bagi semua pemirsa, pendengar, warga kota Surabaya. Yang menonton sampai detik akhir nih Pak. Nah, semoga semua yang nonton bisa lebih paham nih tentang dokumen kependudukan. Oke, dan Anya mau ngucapin terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Nah, kalau Sobat Dukcapil masih punya pertanyaan terkait Adminduk, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram @swargaloka.sby, @dispendukcapil.sby, dan @takondukcapilsub. Atau dapat juga menghubungi nomor call center. Berapa Pak nomornya disebutkan? 031 99 25 42 00. Saya ulangi, 031 9925 4200. Oke, catat ya teman-teman, jangan lupa. Oke, terima kasih buat Pak Anton dan buat Sobat Dukcapil. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami agar Sobat Dukcapil bisa selalu update informasi terkait Adminduk. Sekian dari Anya dan Pak Anton. Sampai jumpa di episode Mata Swarga Loka selanjutnya. Bye-bye.